Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Satu lagi Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Surya Paloh yang kalau kita lihat malam hari ini beliau lebih cerah dari biasanya. Sehabis pertemuan beliau dengan Pak Soebul Iman di PKS, Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer. Orang seperti Anies Baswedan gak berani ngomong ekstrim, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu gak berani. Kenapa? Karena dia takut. Isu kerenggangan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Partai Nasdem kian mendapat sorotan publik. Kabar ini tak lain muncul setelah Nasdem mengumumkan dukungan dan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, tawaran kursi menteri kepada PKS, bakal koalisi Nasdem, pun mencuat meski posisinya masih dalam lingkaran oposisi. Akhirnya, Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah, jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti. Pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Dikabarkan hal itu dilakukan untuk mendepak menteri dari Nasdem saat ini. Jokowi pun dalam berbagai kesempatan tak terlihat mesra lagi dengan Paloh. Mulai dari gestur tak membalas pelukan hingga tak memberi ucapan HAT Nasdem yang ke-11 lalu. Pada perayaan puncak HAT ke-11 Nasdem pada Jumat 11/11 tersebut, Surya Paloh akhirnya bicara panjang lebar terkait kabar keretakan hubungannya dengan Jokowi. Saya ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain. betul, Kecurigaan satu sama lain, hingga kita berkunjung ke kawan. Di bangsa model apa seperti ini? Tingkat diskursus politik yang paling picisan di negeri ini. Hubungan rangkulan tali silaturahmi pun dimaknai dengan berbagai macam tafsir dan kecurigaan. Berikut pertanyaan-pertanyaan Surya Paloh. Berbeda dengan perayaan ulang tahun sejumlah partai lainnya, Jokowi menyempatkan hadir dan memberikan ucapan baik virtual maupun langsung. Isu keretakan hubungan antara Jokowi dan Nasdem semakin menguat karena Jokowi tak hadir sama sekali dalam perayaan HAT Nasdem ke-11. Paloh mengaku tak tahu alasan Jokowi tak memberikan ucapan. Tanya sama Pak Jokowi lah, masa tanya sama Nasdem kenapa Pak Jokowi enggak kirim video, kata Paloh. Ini, kan, hari ultah Nasdem, mau dikirim video,
Ah, itu bagus. Kalau enggak dikirim video mungkin karena kesibukan, ujarnya. Tak hanya absen dari kehadiran virtual, Jokowi disebut tidak mengucapkan secara pribadi kepadanya. Ah, jujur saja, Pak Jokowi belum sempat mengucapkan itu secara pribadi, tuturnya. Ya, mudah-mudahan akan mengucapkan tidak lama. Kita pahami kesibukan beliau, ujarnya. Meski demikian, calon mitra koalisi Demokrat dan PKS juga tidak diundang dalam puncak perayaan. Nasdem hanya mengundang baca pres Anies Baswedan. Paloh menyadari hubungannya dan Jokowi belakangan diisukan retak seiring deklarasi Anies. Tetapi, Ketum Partai Nasdem itu menegaskan Jokowi adalah sosok sahabat yang diharapkan dan masih menjadi presiden dari Partai Nasdem. Kita mendoakan kepemimpinan Presiden Jokowi. Seorang sahabat yang lebih dari sekadar sahabat, yang saya kenal tetaplah Joko Widodo sebagai sahabat bagi Partai Nasdem, ujar Paloh. Persahabatan dalam terminologi yang kita pahami adalah terima segala kekurangan dan kelebihan sahabat. Dari perspektif Nasdem hari ini, kita masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, ujar Paloh. Tak hanya sekadar sahabat, Paloh juga memberi kejelasan bahwa Nasdem masih satu barisan koalisi bersama pemerintah dan menyebut Jokowi sebagai Presiden Partai Nasdem. Pilihan kita berikanlah jawaban yang jujur. Jawaban yang jujur adalah saya masih beranggapan sampai hari ini Presiden Jokowi adalah presidennya Partai Nasdem, tuturnya. Menurut Paloh, jika dirinya dan Jokowi terus diisukan retak, maka ada pihak yang memang menginginkan kerenggangan keduanya. Di kita ini tiba-tiba ada kiri kanan pertemuan, disebutnya koalisi. Tidak ada koalisi dalam menuju pemilu. Koalisi itu setelah pemilu. Di mana-mana di seluruh dunia yang namanya koalisi itu setelah pemilu. Tiba-tiba di Indonesia ada namanya koalisi sebelum pemilu. Ini aturannya nggak ada, contohnya di seluruh dunia nggak ada. Tapi kita sibuk dan terpaksa ikut di dalam diskusi. Wah, ini koalisi Indonesia hebat, koalisi Indonesia bersatu, perubahan. Koalisi perubahan. Ini apa ini? Jadi kalau ada yang coba usik frame kita, Jokowi mau pada Nasdem, frame Jokowi itu tak suka Nasdem, itu pasti upaya-upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa, jelasnya. Sampai hari ini saya katakan, kita tetap menunjukkan upaya, kita berikan dukungan sepenuhnya untuk keberhasilan jalannya roda administrasi pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan beliau, tegas Paloh. Surya Paloh menegaskan partainya tak mundur sebagai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menegaskan, mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di 2024 bertujuan untuk melanjutkan keberhasilan Jokowi. Sampai hari ini Nasdem memberikan keyakinan menempatkan capres Anies Baswedan adalah dalam rangka upaya melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang berjalan. Keberhasilan yang telah dicapai, kata Paloh, Jumat 11/11. Jadi kalau ini diputar sedemikian rupa, dinyatakan ada upaya sistemik untuk jegal jalannya pembangunan di bawah kepemimpinan Jokowi. Saya pikir yang paling siap hadapi kelompok itu adalah Nasdem, tegas Paloh. Seperti kita ketahui bersama bahwa, Partai Nasdem dapat 3 kursi di Kabinet Jokowi, kini 100 derajat berpaling dari Jokowi, setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024, pertanyaannya apakah yang dilakukan oleh Surya Paloh bukan bentuk pengkhianatan kepada Jokowi ataukah Nasdem menggunakan hak prerogatifnya memilih calon presiden tanpa intervensi dari manapun? Silahkan berikan pendapat pemirsa, apa pendapat Anda? Terima kasih.